warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun di halaman 5 Syafifah 5 kitab saya di bawah. Faslun i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un min fadailil a'mal ay ya'mala bihi walau marratan wahidatan liyakuna min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun ini pasal ini bisa juga hadzal fasl iku iklam ketahuilah ngertiyo sira annahu ing satemene kelakuan. Innahu setune kelakuan maksudnya cara bahasa kita ketahuilah bahwa setune kelakuan maksudnya bahwa iku yang bani sayukjo prayugane liman keduwene wong balaghahu kang wis tumeka ing man apa sing tumeka syai'un suwiji-wiji min fadailil a'mali nyatane saking pira-pira keutamaane amal-amal sing sayu prayoga apa ayyamala yen to ngamalaken sapa man bihi kelawan kelawan syai' maksudnya bihi kelawan syai' walau marratan wahidatan lan senajan kelawan saambalan liyakunat supaya ana sapa man nek wong ben anane drapun ana sapa man iku min ahli setengah saking ahli syai' wala yang bagilan ora sayukjo ora prayoga apa ayat rukahu yen to ninggal sapa man ing syai' mutlakon kelawan mutlak bal yakti balik nekanono sapa man bima kelawan barang tayassara kang gampang minhu saking ma kan gampang apa ngamal apa tayassara kan dadi gampang sapa man minhu saking ma liqaulin nabi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis ing dalam hadis al muttafaqi kang mustin sepakati mufakat ala sihhatihi ing atase sahih hadis dawuh Nabi hadis sahih iku idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum idza amartukum tatkalane perintah sapa ingsun ing sira kabeh bi syai'in kelawan suwiji-wiji faktu mongko nekanono sira kabeh minhu saking syai' mastata'tum ing barang terus kelawan ing barang sak kuat ira kabeh ma ing barang istata'tum kang kuat sapa sira kabeh ing ma maksude titik iki pasal berikut ini menerangkan tentang penekanan. Iki bisa dijadikan dalil tentang diperbolehkannya melakukan amalan-amalan yang sifatnya fadhailul a'mal, keutamaan amal dengan berdasarkan hadis yang dhaif. Boleh, nanti di bawahnya ada. Tapi Nabi ini, ini dalam hadis dalam pasal ini, ketahuilah bahwa sebaiknya bagi seorang yang telah sampai kepadanya
sesuatu keterangan dari fadhailul a'mal, hendaknya melakukannya, mengamalkannya walaupun seumur-umur sekali, agar ia tergolong ahli dari sesuatu tadi. Umpamanya kita mendapatkan keterangan dari guru atau sekaligus diijazahi oleh guru berkenaan dengan amal-amal yang fadilah yang amal. Barang siapa yang membaca ayat ini maka akan mendapatkan ini, dipermudah ini, masalah itu sebagainya. Jika sampai kepadanya hal keterangan seperti itu, hendaknya dia amalkan itu, walaupun toh dalam seumur-umur itu satu kali umpamanya, supaya namanya dia itu tergolong orang-orang yang mengamalkan itu. Jadi termasuk ahli ini amal lagi mau. Bahkan di sini ternyata tidak baik jika orang tersebut meninggalkannya secara mutlak. Wis diterangne fadilah iki ngene, barang siapa baca istighfar sekian kali maka akan diampuni dosanya, dipermudah urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semacam-macam umpamanya gitu. Tanpa dihiraukan, diabaikan begitu saja, ditulis ya ditulis, tapi gak diamalkan sama sekali. Yang ini tentu tidak baik. Ya. Mestine setidak-tidaknya umpama kok amalan itu berat, ya cari yang ringan toh. Umpama ada amalan yang sekiranya jumlahnya ribuan, ya semampumu toh. Bal ya'ti bima tayassara minhu, setidaknya dia laksanakan mana yang paling mudah di antara amalan yang sudah sampai kepadanya. No. Karena dawuh Nabi, Nabi bersabda dalam hadis sahih, di mana kesahihan hadis ini sudah disepakati oleh ulama-ulama ahli hadis. Bunyi hadisnya begini: idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku perintah kepada kalian akan sesuatu, hendaknya kalian amalkan itu semampu kalian. Ini hadis ini. Ketika Nabi merintahkan kita untuk melakukan sesuatu amalan, ya laksanakan semampu kita, meskipun tidak kesemuanya atau tidak sejumlah yang ada di situ. Setidaknya kita telah mengiyakan. Termasuk jika ada keterangan, entah itu ketika kita ngaji begini mendapatkan keterangan, apalagi kalau ditangkil qaul, itu fadhailul amal hadisnya. Fadilah tasbih tahlil, fadilah sholawat, fadilah istighfar, fadilah tobat, syukur-syukur sampai dijadikan suatu amalan yang namanya wazifah. Jadi amalan itu kalau sudah menjadi kebiasaan terus, maka itu jadi wirid, jadi wiridan. Nah, wirid itu kalau kita tentukan, kita jumlahnya kita tentukan, terus kita memang kita target, mau nggak mau harus dapat segitu, dan itu dilakukan sampai secara kontinu terus-menerus sampai bertahun-tahun. Maka itu disebut wazifah, amalan yang tetap. Wazifah sesuatu bacaan, kalau dibacanya sesekali saja atau ketika kita ingat atau sakobere, meskipun seringkali, itu belum disebut wirid. Wirid itu tentu ibadah amalan-amalan yang sekiranya diamalnya selalu berturut-turut. Dan
itu yang diamalkan itu sesuatu yang memang datang dari Rasulullah. Ya, mirip. Maka dari kata waroda. Waroda itu teko, sesuatu yang datang dari Rasul. Kayak bacaan istighfar kan, hadis Nabi banyak menceritakan. Bacaan sholawat, hadis Nabi banyak, bahkan ayat Quran memerintahkan. Itu. Jadi sekali lagi, bagi seseorang yang telah sampai kepadanya sebuah amalan atau keterangan tentang fadilah-fadilah amal, maka hendaknya ia laksanakan meskipun hanya sekali dalam hidupnya, agar ia tergolong orang yang ahli, maksudnya orang yang mengamalkan amalan tersebut. Namanya akan tercatat di deretan orang-orang pengamal amalan tersebut, meskipun hanya satu kali. Soal satu kali, dua kali atau banyak itu urusan nanti, urusan balasannya nanti. Tapi setidaknya nama kita tercantum di daftar orang-orang pengamal amalan tersebut. Menurut itu bab yang pasal berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun pasal ini ada satu pasal. Qala al-ulama minal muhaddisin wal fuqaha wa ghairihim wa ghairihim. Qala, berkata sapa al-ulama, para orang-orang alim, minal muhaddisin, dari ulama-ulama ahli hadis, wal fuqaha, ilan ulama ahli fikih, wa ghairihim, dan lain sebagainya. Jadi ulama ahli hadis, ahli fikih, mereka berkata, ini berarti pendapat fatwa kan, berarti gini, ya juzu wa yustahabbu al-amalu fil fadhaili wa targhibi wa tarhibi bil hadisid dhaif ma lam yakun mawdu'an. Ini dalilnya gini. Ya juzu, wenang, diperbolehkan, wa yustahabu, bahkan disunatkan. Yustahabu diprayogak nih, diperbolehkan. Opo al amalu, amal, melakukan, fil fadho, ini di dalam amal-amal keutamaan. Umpamaan keutamaan ini maksudnya, ini ada amalan sholat atau mungkin wiridan apa. Nah, ada keterangan yang barang siapa melakukan ibadah sholat sunat sekian rakaat sekian di waktu tertentu, nah, fadilahnya ini diperpanjang usianya, dipermudah urusannya, dilancarkan rezekinya, dan lain sebagainya. Umpamanya begitu, dia lakukan itu namanya fardhu amal. Jadi amalan yang biasa itu kan amalan standar. Tapi untuk mencapai nilai yang lebih tinggi ada namanya fardhu amal. Nah, untuk mengamalkan semacam ini itu diperbolehkan. Wa targhibi, di dalam memberi targhib itu nyenengake, beri support, memberi semangat, nyemangatake. Wa tarhibi, menakut-nakuti atau mengingatkan. Tarhib dan tarhib, nek tarhib iku keterangan sing sifatnya iku merintah atau membuat orang jadi senang. Nek tarhib ini peringatan. Ada keterangan meskipun itu hadis itu ya. Iki sapa pamane turu iso jam-jam sekian, itu keterangannya bla 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 bla. Umpama. Nah, dia terapkan betul itu. Atau dari hadis ini kan
hadis yang memberi peringatan. Dia amalkan, betul maksudnya amalkan ini ditinggalkan terus isu. Nah, yang begitu ini namanya tarhib. Sedangkan tarhib pakai win, tarhib itu memberi dorongan, semangat. Hadis-hadis banyak sekali yang isinya itu memberi dorongan dan isinya ada yang memberi peringatan, waspada, itu banyak sekali. Meskipun dengan hadis itu, tak ulangi lagi. Wa yajuzulan wenang, wa yustahabbu lan den. Yajuzu wenang,